Sakit. Aduh. Kok berantemnya kelas sama saya, Pak? Memang kadang bunyinya krek, kadang au. Halo, nama gue Diki, usia 23 tahun, pekerjaan bikin presentasi. Nama Ron, usia 23 tahun, kerjanya content writer di Froyonion. Hai, nama saya Raymond, umur saya 22 tahun, pekerjaan saya sebagai panjat pinang. Kemarin kita perwakilan, cuman nggak disetujui karena saya nggak mau masuk mewakili negara Olimpiade. Kita diadunya sama Bodat soalnya. Anda memancing pertanyaannya ya? Petik mangga, plus. Kalau dipijet pernah, tapi itu pijat-pijat biasa sih, kayak cuman pijat refleksi, apa sih, telapak kaki dicari titik-titik penyakit dalam gitu tuh pernah. Gue paling pijat tradisional, refleksi, kombinasi itu biasanya seringnya di Bintaro sini, harga 120-an. Nggak pernah nakal-nakal plus gitu, nggak pernah. Pijet apa ya, macam-macam. Biasanya tuh kalau gue pijat-pijat tradisional yang panggil-panggil tetangga-tetangga. Jadi gue punya tetangga yang memang udah dari gue masih kecil tuh sering pijetin bokap sama nyokap gue tuh. Tapi kalau misalnya dia tuh gue nggak ngerti ya. Dia tuh kalau misalnya mijet tuh bener-bener sampai dikerokin seluruh badan gitu tuh. Nah, itu durasinya tuh bisa sampai 6 jam gitu. Gue nggak bohong. Jadi kayak bener-bener dipencet-pencet, jadi yang bener-bener kayak merah semua seluruh badan lu gitu. Pas gue lihat di YouTube, itu salah satu cuplikannya, ternyata ini kayak mirip-mirip pijet-pijet yang sering lewat di For You page-nya TikTok gue gitu. Untuk namanya sendiri sih sebenarnya kalau Yumeho tuh belum pernah denger sama sekali ya. Tapi waktu diajakin soal Yumeho itu coba searching sendiri, dan hasil yang gue temuin itu malah taunya tuh sebutannya kayak bukan Yumeho, tapi chiropraktik atau ya pokoknya yang bunyi-bunyi tulang gitulah. Yumeho tuh sebenarnya mirip-mirip chiropraktik, cuman beda negara aja. Nih dari Jepang. Lebih kayak pembenaran tulang punggung, tulang pinggang gitu. Pinggul. Membenarkan tulang-tulang pinggul, jadi kayak mungkin kaki lu panjang sebelah itu bisa dibenerin. Yang benar-benar dipletekin, cewek-cewek gitu ya. Cuman gue nggak tahu sih kalau misalnya di sini, kalau di yang Yumeho sekarang ini sama atau enggak gitu. Cuman kalau misalnya sekilas gue lihat sih sama gitu. Biasanya di ruangan yang ada kaca-kacanya, terus ada matrasnya, dan sistemnya kayak dipletek-pletekin gitu badan lu sama si pelatih atau tukang pijetnya gitu. Kan gue punya keluhan juga, pernah jatuh atau trauma di masa lalu, otot lu gitu, sering duduk kayak kerjaan kita gini semua kan bangku semua nih. Duduk, nah itu berbahaya untuk ternyata struktur tulang itu tuh bisa dibenerin gitu. Karena gue juga dulu pernah diobatin karena cebol badan gue pendek dan itu bisa tinggi. Itu gue nggak tahu jenisnya apa. Pijet apa nggak tahu ya namanya? Pijet jangkung. Iya cuy, panjang cuy, gue diukur dulu. Pengalaman pijet gini nih, pengetahuan tentang pijet gini kurang, justru makanya mau coba sekarang. Seperti apa rasanya dipijet gitu. Ya udah, nanti kita langsung berangkat aja ke tempat Yumeho-nya ya. Sip, saya coba. Oke, langsung kita coba ya. Kalau begini lu berasa juga ya. Iya, memang Nanti bakal ada video. harus seimbang. Kalau Jepang seimbang. Terus saya orang Indonesia, Pak, susah Pak. Sakit Pak, aduh. Dengan siapa namanya, Mas? Diki, Diki, usia berapa? Diki? 23 tahun. 23. Diki, ada keluhan apa di badan? Biasanya sih karena sekarang WFH dan seringan kerja dari rumah, duduk di depan laptop itu jadi kayak biasa punggung itu, dan bagian bahu kanan kalau ngetik laptop kelamaan itu berjam-jam jadi suka pegel di bagian sini, punggung sini, bahu di sini, sama sering pegel di punggung. Pegel punggung, iya. Keluhan apa nih? Lagi Saya dulu sih pernah jatuh waktu main futsal. Terus di tulang ekor tuh kalau lama duduk panas. di ekor. Di tulang ekor lumayan sakit. Paling sama sini sih kadang suka kayak sering saya dulu waktu sebelum pandemi 11 kali bekam. Cuman kayak walaupun sering bekam juga masih tetap berat bagian pundak. Kalau udah di kop nanti di kop angin doang lumayan enteng. Ini kalau misalnya dilihat, ini bisa mungkin di ini. Jadi saya tuh pas SMP pernah jatuh main futsal juga sama kayak Kamiko. Beda sama ini. Jadi kalau ini kan ketika saya giniin, dia lengkungannya biasa aja ya. Kalau ini nih beda tuh. Lengkungannya dalam. Jadi tangan saya tuh yang sebelah sini agak bengkok sedikit di sininya. Duduk sila aja kalau udah ini. Kerjain dong saya ini. Iya. Jadi udah berapa lama itu? Kalau ini udah dari SMA waktu itu jatuh. Jadi kalau habis naik motor tuh pasti panas banget tulangnya tuh.
kayak nggak kuat duduk nyetir lama gitu. Menghadap ke sana, boleh? Duduknya Ya, seperti ini aja. Ini kita cek posturnya dulu ya. bisa saya agak bungkuk sih sebenarnya. Nah, ini kan punggung kanan sama punggung kiri nggak rata ini. Jadi ini lebih nonjol sebelah kanan ini. Ada sedikit skoliosis, Mas. Jadi tulang belakang nggak rata, nggak lurus, nggak simetris. Ini terlalu apa? Lordosis, terlalu ke dalam. Yumeho itu dasarnya emang dari tulang punggung berarti ya? Iya, pinggul. Pinggul. Iya. Karena kan kayak setiap orang yang di terapi itu pasti dicek dulu tuh. Iya, jadi Yumeho itu sendiri artinya pembetulan tulang pinggul. Oh, tulang pinggul. Iya, nah, pundakin di sini. Nah, ini tulang ekornya sini tuh. Harusnya kan di sini. Oh, harusnya di situ. Iya, kan sejajar ini kan. Nah, ini Tapi di sini. dia punya Nah, sini. Ini kalau dibuka bajunya belok. Istilah ortopedi itu namanya Lordosis. lordosis. Itu apa? Itu biasanya dialami sama ibu hamil atau enggak perut buncit. Emang dulu Nah, saya ini lagi diet aja makanya olahraga. Oh. Tadi mau gede lumayan gede. lebih gede ya. Ya, ini juga ada sedikit. Tapi ini lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya tadi. Berarti saya lebih sehat lah ya? Lebih bagus. Waduh, puji Tuhan, alhamdulillah lah kalau gitu. Mantap. Sepertinya. Sepertinya. Iya. Belum pasti ya. Nggak apa-apa nih. Jangan senang dulu. Tidur suka miring kanan? Iya, sering Amerika. Ya. Oh. Ngaruh ya? Ini tidurnya di spring bed, jadi cenderung kanan. Ya, harusnya tidur itu di tempat yang rada seperti ini, lebih keras. Oke. Jadi dia bisa menopang tulang belakang kita dan bahu kita. Nah, kalau di spring bed itu dia masuk ke dalam nih, menyebabkan peredaran darah nggak lancar dan bisa mempengaruhi perubahan postur tubuh kita, tulang belakang kita. Oke, kita mulai saja ya. Jangan diukir ya. Nyender, Yang dia, tunduk. yang duduk. Ya, nyender. Relax. Oh. Ya Allah Karim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu lagi ya. Ya Allah, la ilaha illallah. Oh, aduh. Bisa lurus, Pak? Aman? Oke, masih bisa. Masukin. Gimana maksudnya? Ya. Astaga. Oh. Oh. Allah. Allahu Akbar. Terus lagi. Allah. Udah bunyi belum ditarik. enak banget bunyinya ya. Lumpuh. Tangan di depan. Ya, di kening. Allahu Akbar. Oh. Efek kloset duduk juga nih kayaknya. Iya, karena saya nggak kuat jongkok. Kalau jongkok saya nggak bisa bangun lagi, Pak. Saya takut mati di WC. Sakit? Sakit. Oh, sorry. Kok saya nggak sakit ya? Bedanya kretek pangkas dengan Yumeho itu
pada apa namanya nih pondasinya, tekanannya. Jadi tekanannya itu mengikuti arah leher gini. Tuh. Kalau Garut diginiin, pelintir. Nah, kalau kita di sini ada tekanan. Jadi yang neken tuh sebenarnya ini. Dibenerin Iya. posisinya ya. Heeh. Tuh. Bisa. Tuh ya Pak, dari urutannya kan saya lihat-lihat kayak sama ya. Itu memang setiap urutannya itu kayak gini. Bapak ada ngitung berapa kali ditekannya gitu atau Iya. ada hitungannya Pak ya? Ada hitungannya. Oh. Enak banget sumpah. Enak tubuh rileks, apalagi kalau lu habis olahraga berat ya. Itu kerasa banget, pas duduk aja tuh udah kerasa banget gitu. Badan itu ketarik semua, otot-ototnya kaki. Gantilah kasur Anda bro dengan yang ortopedik. Investasi bro. Ini biar darah tuh jalan gitu Pak ya? Betul. Dan ini kan jalur meridian. Apa Jadi tuh maksudnya? titik-titik akupuntur. Hmm. Kalau Yumeho bisa menambah tinggi badan. Karena membenarkan itu ya posisi Iya. tulang-tulang sini ya. Dan merenggangkan persendian. Iya. Jadi sendinya rapi. sirkulasi darah lancar sehingga pertumbuhan tulang dan penyerapan kalsium itu lebih baik. Ya tentunya dengan catatan usia di bawah 21 biasanya kan. Jadi ciri khas Yumeho itu dia ada osatsu. Apa itu Ustaz? Ya pijat meridian dengan menekan, menarik, melepas, menekan, menarik, melepas, menekan, menarik, melepas. Kelihatannya gampang. Ini belajarnya dan satu ini fokus di osatsu. Ini baru sertifikatnya. Dan satu osatsu itu. Beda pergerakan, Iya. beda lagi sertifikatnya. Dan dua baru kertak-kertak tadi itu. Nggak sembarangan lu. Iya. Berarti yang membedakan Yumeho dan chiropractic itu ya Pak ya? Iya, dia nggak punya osatsu. Dulu belum dinamakan Yumeho, tapi dulu di sana dikenalnya relokada. Lalu dipelajari oleh namanya founder Yumeho itu Masayuki Sowonji. Beliaulah yang mempelajari relokada dan dibawa ke Yumeho, diadopsi di Jepang, diberi nama Yumeho. Sekali treatment berapa lama Pak kira-kira? Standarnya sih 45 sampai 60. Enak banget tuh tertarik banget. Mesin. Memang kadang bunyinya krek, kadang au. Perutnya udah kayak tempurung-purung gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Nah itu tuh posisi yang paling sering. Sakit tuh. Iya, punggung bawah gitu. Lamaan dulu. Dan si Bapak juga ini bisa dipanggil ke rumah Pak ya? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau nanti mau hubungi bapaknya nanti ada di deskripsi ya. Saraf-saraf tulang belakang ini kan terkoneksi dengan organ-organ dalam tubuh. Gitu. Makanya kenapa orang pinggangnya sakit sampai ke emahnya kambuh, asam lambung ya karena terkoneksi di sini. Ada yang punggungnya sakit kok bisa ke sesak dadanya karena terkoneksi dengan paru-paru. Relax. Iya. Ya. Iya kayak Dek. Tulang itu ada kepala. ya kepala yang Ah. muternya itu. Ya itu. Itu ya. Iya. Di dalam itu ada cairan. Nah, kalau cairannya kurang, dia nempel tuh. Nah, itu yang suka jalannya sakit. Kadang kakinya panjang sebelah. Nah, tapi kalau pelumasan itu kan pelumasan sendinya itu. Nah, kalau dia bagus pelumasannya, maka dia elastis.
Sakit ya? Sakit jadinya. Sakit Pak. Karim. Ya Allah Karim. Gak ada apa-apa. Yumiho ini senam jantung, Pak. Tiba-tiba bunyi gitu. Apaan tuh yang kaget? Aduh. Aduh, anjir sakit ini. Sama ngetik begini. Hah? Akibat ngetik. Akibat ngetik. Iya. Lama-lama. Lama-lama. Ada deh. Anjir lebih sakit kanan loh. Oh ini kan yang keseleo tadi kan? Iya ini yang keseleo Yang tadi. keseleo tadi kan? Bener-bener. Iya pas ini. Kayak lebih panjang gitu loh sakitnya Iya. dari pas dipencet sini sampai ke situ gitu. Oh. Lemas, lemas. Pak gimana mau lepas, Pak, orang dibikin tegang. Kan lu masih respon listriknya, Pak. Udah, Pak. Sahaya. Pedes banget, Pak. Sini nih. Nah, ini sama kayak saya, seleonya itu. Pak berantemnya pelan sama saya, Pak. Sakit banget, Pak. Itu lebih sakit, Pak, sumpah. Bunyi. Itu bunyi. Ada. Itu bunyi. Cuman leher sampai sedikit ke pundak sini doang sih. Ya, cukup nggak apa-apa. Dibengkak. Udah, ya udah nyaman lehernya? Mending? Semoga nggak ada apa-apa ya. Enggak, insya Allah itu reaksi normal. Oke, Wajar. semangat banget. Aku ingin beraktivitas lagi. Kan kita cari musuh. Cuman di sini sih yang terasa Enteng. lebih enteng dibandingin yang sebelumnya. Nggak ada yang tambah sakit. Enggak sih. Mumpung masih di sini garansi ada. Sudah beres tuh, Pak. Ya, cukup. Coba semprotin dulu. Mau disemprot. Biar rambutnya kaku. Hair spray. Rex. Sungguh-sungguh mantap. Itu bangun tidur tuh badan kan biasanya lu kayak pegel-pegel nggak jelas atau kayak malam-malam tuh biasanya kadang suka panas pegel kalau kecapean sini. Itu enak sih. Karena sebenarnya gue nggak terlalu punya gejala yang parah-parah banget ya. Kemarin itu di bagian bahu kanan dan tangan di bagian sini karena laptopan dan sebagainya tuh. Dan dia beneran tuh bapaknya terapisnya tuh nyari beberapa titik yang itu gue bener-bener teriak-teriak. Sampai kayak
ya sakit banget lah di titik-titik itu. Di tulang pinggul juga tuh karena kelamaan duduk itu pas ditekan tuh nauzubillah. Jadi gini, saya mau ceritain dulu kalau untuk urutannya kemarin saya kan bertiga, saya tuh urutan ketiga untuk dipijatnya gitu. Jadi setelah saya melihat dua teman saya gitu, kok rasanya seperti tersiksa sekali gitu ya. Teriakannya banyak lah gitu. Misalnya durasinya itu 30 menit, dia teriaknya tuh 40 menit gitu. Lebih banyak. Soalnya lumayan, katanya gue lordosis ya. Kayak cewek-cewek yang fotonya beginian. Itu gara-gara kegemukan. Ini gue lagi kegemukan buncit gitu, perut buncit, jadinya struktur tulangnya bengkok banget. Tapi so far ketika udah selesai Yumeho-nya, pijatnya gitu, yang dirasakan sih puas ya, maksudnya dalam artian ketika, kalau gue kan orang udah jarang banget olahraga gitu, gue mungkin terakhir olahraga tuh pas kuliah gitu ya, awal-awal gitu. Nah, abis itu kayak misalnya kalau lu udah yang kayak berbulan-bulan aja nggak, contoh futsal atau basket, terus habis itu lu main gitu ya, 1 jam atau 2 jam gitu. Itu kan kayak entah kaki atau bagian yang banyak bergerak itu pas lagi lu main basket atau futsal kan bakal pegel banget gitu ya. Nah itu sama perasaannya kayak begitu gitu. Cuman nggak lama gitu, besokannya kayak jadi lebih gitu ya. Kayak lebih luas dan lebih enteng aja badan sih. Pengen banget, cuman kayaknya nabung dulu. Harganya lumayan coy. Itu terapi di situ ya, kalau untuk nggak punya duit sih lumayan. Kalau lagi punya duit 250.000 itu worth it sih buat kesehatan ya. Nanti mungkin, cuman kayaknya balik lagi ya ke dia punya biaya gitu, dan memang luar biasa gitu ya. Terima kasih Bro Yonion sudah memberikan saya kesempatan untuk Yumeho. Dan carilah terapis yang memang bener udah bersertifikat, yang beneran bisa bertanggung jawab, bukan malah praktek. Tapi kalau misalnya memang teman-teman bekerjanya itu banyak banget di depan laptop ya, atau banyak banget duduk di kantor, 250.000 disisihkan dari sebagian gajinya itu sangat amat worth it ya, agar membuat diri teman-teman itu mungkin lebih enjoy lagi kerjanya ke depannya, lebih produktif lagi gitu. Tadi bilang sih bener, pentingnya cari orang yang berpengalaman tuh biar tidak panik juga menenangkan pasien gitu. Kalau memang lu ada cedera, coba di ronsen dulu sih. Karena mereka kan tangan manusia ya, tetap beda ya sama yang benar-benar alat bisa ngelihat tulang lu, atau kalau kayak tadi kata Wing jatuh terus langsung pijet. Kalau menurut gue itu bahaya dan sakit, coba di ronsen dulu apakah itu ada retak ataukah itu ada pergeseran tulang gitu, karena nggak semuanya bisa diobatin dengan mijet. Tips-tips yang diberikan sama si bapaknya juga maksudnya kayak bagus gitu ya, dia kayak ngasih penjelasan bahwa kalau misalnya ini, misalnya kayak dia mencet di bagian mana kemarin ya, misalnya contoh dia bilang di bagian punggung sini, itu bisa ngaruhnya misalnya ke leher gitu ya, kayak dia bilang ada titik-titik tertentu karena ini semuanya tuh berhubungan dengan syaraf ternyata. Karena ya tadi yang pernah dapat cerita juga dari terapisnya, ada yang udah sampai 10 tahun udah nggak bisa diapa-apain gitu, karena nggak diobatin dari awal. Selama nggak tahu ya, gue tipikal yang kalau belum terasa keluhannya di badan, ya nggak usah nyari dulu pijatnya gitu. Jadi sebenarnya itu langkah yang kurang baik, lebih baik preventif ya. Tapi gue pribadi sih untuk pijat kayak gitu selama belum ada keluhan, nggak usah dulu.